Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Vanessa, NPM 23510200077, kelas Perbankan Syariah A. Video uji ANOVA satu arah menggunakan cara manual dan menggunakan SPSS ini saya ajukan untuk memenuhi tugas statistik ekonomi dan bisnis 2, dosen pengampu Nurwinda Afrian. Baik, di sini sudah ada soal, yaitu data prestasi ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Terlihat dari skor prestasi belajar perbankan dengan ketiga kelompok yang dibelajarkan, lakukanlah pengujian dengan signifikasi 5%. Bagaimana kita mengetahui bahwa soal ini merupakan uji ANOVA satu arah? Bisa kita lihat dari sini, yaitu skor prestasi yaitu merupakan variabel terikatnya, dan kelompok di sini merupakan faktornya. Karena di sini cuma ada satu faktor, berarti menggunakan uji ANOVA satu arah. Di sini sudah ada 3 kelompok, ada A1, A2, dan A3 dengan 5 suku atau 5 sampel. Di sini juga sudah dibuat sampel yang sudah dikuadratkan dan sudah juga dijumlahkan untuk mempermudah perhitungan nanti. Selanjutnya kita menghitung sigma X total atau sigma XT-nya, yaitu dengan menjumlahkan sigma X1 ditambah dengan sigma X2 ditambah dengan sigma X3. Sigma X1-nya yaitu 430, sigma X2-nya yaitu 110, sigma X3-nya yaitu 400. 430 ditambah dengan 410 ditambah 400 sama dengan 1240. Selanjutnya mencari sigma X total yang dikuadratkan, yaitu dengan menjumlahkan sigma XT1 kuadrat ditambah dengan sigma XT2 kuadrat ditambah sigma XT3 kuadrat. Sigma XT1 kuadrat yaitu 37.300, sigma XT2 yaitu 33.900, dan sigma XT3 kuadrat yaitu 32.200. 37.300 ditambah 33.900 ditambah 32.200 yaitu 103.400. Selanjutnya merumuskan hipotesis, yaitu menentukan H1, yaitu ada perbedaan prestasi belajar perbankan antar siswa yang dibelajarkan. Dengan HO tidak ada perbedaan prestasi belajar perbankan antar siswa yang dibelajarkan. Selanjutnya menentukan taraf nyata. Kita menggunakan alfa 5%, yaitu 0,05. Lalu kita mencari DKT atau derajat kebebasan total, yaitu dengan mengurangkan N total dikurang 1. N total yaitu seluruh suku, karena dalam satu kelompok mempunyai 5 sampel, yaitu N1 nya 5, N2 nya yaitu ada 5, N3 nya juga ada 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 yaitu sama dengan 15. 15 dikurang 1 sama dengan 14. Selanjutnya menentukan derajat kebebasan penyebut atau menentukan derajat kebebasan antar kelompok, yaitu kelompok dikurang 1 karena kita ada 3 kelompok. Ini A1, A2, dan A3. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya DKD, yaitu dengan mengurangkan DKT dikurang DKA. DKT-nya yaitu 14 dan DKA-nya yaitu 2. 14 dikurang 2 sama dengan 12. Selanjutnya mencari F tabel, yaitu F alpha, DKA, dan DKD. F alfanya kita menggunakan 5%, jadi 0,05. DKA-nya yaitu 2 dan DKD-nya yaitu 12. DKA adalah pembilang dan DKD yaitu penyebut. Jadi kita buka dulu tabelnya. Untuk pembilangnya tadi yaitu 2,
ini. Dan penyebutnya itu 12. Didapat 3,89. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Selanjutnya kita melakukan uji statik. Pertama kita mencari jumlah kuadrat total, yaitu sigma X total kuadrat dikurang sigma X total kuadrat dibagi N total. Sigma X total kuadrat yaitu 103.400 dan sigma X total kuadrat yaitu 1.240 dan N totalnya yaitu 15. 103.400 dikurang 1.240 kuadrat dibagi 15 yaitu 893. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat antar kelompok atau jumlah kuadrat pembilangnya, yaitu dengan sigma X1 kuadrat dibagi N1, sigma X2 kuadrat dibagi N2, sigma X3 kuadrat dibagi N3 dikurang sigma XT kuadrat dibagi N total. Sigma X1 kuadrat yaitu 430 ini, dan sigma X2 kuadrat yaitu 410, sigma X3 kuadrat yaitu 400, sigma X total kuadrat yaitu 1240. Oke, di sini kita dapat hasilnya yaitu 93. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat penyebutnya atau jumlah kuadrat dalam kelompok, yaitu dengan mengurangkan jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat antar kelompok atau jumlah kuadrat pembilangnya. Jumlah kuadrat total tadi yaitu 893 dan jumlah kuadrat pembilangnya yaitu 93. 893 dikurang 93 yaitu 800. Selanjutnya mencari variabel penyebutnya, yaitu dengan jumlah kuadrat penyebut dibagi dengan derajat kebebasan penyebut. Jumlah kuadrat penyebutnya yaitu 800 dan derajat kebebasan penyebutnya yaitu 12. 800 dibagi 12 yaitu 66,66. Kita bulatkan menjadi 66,67. Selanjutnya mencari variabel pembilang atau variabel antar kelompok. Jumlah kuadrat penyebut dibagi dengan derajat kebebasan pembilang. Selanjutnya mencari variabel antar kelompok atau variabel pembilang, yaitu jumlah kuadrat pembilang dibagi dengan derajat kebebasan pembilang. Derajat kebebasan pembilang yaitu 93 dan derajat kebebasan pembilang yaitu 2. 93 dibagi 2 yaitu 46,5. Selanjutnya kita mencari F hitung dengan membagi variabel pembilang dengan variabel penyebut. Variabel pembilangnya yaitu 46,5 dan variabel penyebutnya yaitu 66,67. Didapat hasil 0,70. Oke, kita buat tabel bantunya, di mana derajat kebebasan antar kelompoknya yaitu 2, derajat kebebasan
dalam kelompoknya 12, jumlah kuadrat antar kelompoknya 93, jumlah kuadrat dalam kelompoknya itu 800. Sini ada variabel kelompok yaitu 46,5 dan variabel dalam kelompok yaitu 66,67. F hitungnya yaitu ini 0,70 dan F tabelnya yaitu 3,89. Oke, kita simpulkan. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka ini jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Jadi HO-nya diterima. Kesimpulannya, ini karena kita menerima HO, jadi tidak ada perbedaan prestasi belajar perbankan antar siswa yang dibelajarkan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA satu arah menggunakan SPSS. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita buat tabel seperti ini di Excel. Karena kita ada 3 kelompok dan dalam satu kelompok itu ada 5 sampel, kita buat A1-nya 5, A2-nya 5, A3-nya 5, kemudian masukkan skornya. Lalu kita copy, kemudian kita copy paste di bagian data view, kemudian kita pindah ke variabel view. Di variabel 1 kita tulis kelompok, di variabel 2 kita tulis skor, kemudian di bagian value di kolom pertama itu kita tulis 1 dan labelnya kita tulis kelompok 1. Lalu kita klik add untuk menambahkan. Nah, di sini kita tulis aja berapa kelompok yang kita gunakan. Karena di soal ada 3 kelompok, jadi kita tulis sampai 3 kelompok saja. Jika sudah, kita klik OK. Kita balik ke data view. Di atas kita pilih analisis, lalu pilih confinement. Kita pilih one way ANOVA karena kita ingin menguji one way ANOVA-nya. Oke, kita masukkan kelompok di faktor dan skornya di dividend list, lalu pilih option karena kita mau melihat homogeneity of variance juga. Kita centang atau kita klik, lalu pilih continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada tabel tes homogeneity dan tabel ANOVA-nya. Lalu bagaimana cara kita menyimpulkan dari data ini? Oke, di sini saya salin dulu ke Word agar lebih mudah. Nah, ini adalah hasil dari uji one way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Di sini ada tabel test of homogeneity of variance dan tabel ANOVA-nya. Tujuan dilakukannya test of homogeneity untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai varians yang sama. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nilai signifikasi harus lebih dari 0,05 dan hasil uji signifikasi kita yaitu 0,556, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan nilai variance atau sampel homogen. Oke, kita lanjut ke tabel ANOVA-nya. Tabel ini hasilnya sama seperti yang sebelumnya, yang cara manual. Oke, kita lihat derajat kebebasannya sama 2, mau antar kelompok ataupun antar dalam kelompok. Nah, di sini F hitungnya 0,70 dan di sini ada 0,700. Ini menyesuaikan berapa angka yang digunakan di belakang koma. Oke, kita lanjut simpulkan. Kesimpulannya yaitu F hitungnya yaitu ini
0,700 dan F tabelnya tadi yaitu 3,89. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa yang dibelajarkan. Atau bisa disimpulkan melalui signifikasi. Taraf signifikasi kita yaitu 5% atau 0,05 dan hasil uji signifikasi kita yaitu 0,516. Signifikasi harus lebih besar dari taraf signifikasi. Hasil signifikasi kita 0,516 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar perbankan siswa yang dibelajarkan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.